Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami akan menerangkan tentang kepailitan. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fadam Pratama sebagai moderator, dan ini adalah nama-nama anggota kelompok saya, yaitu ada Fitri Novianti, Gina Kamila, Irma Sapitra, Rayhan Alianda, Rifki Habil, Selena Sevin, dan Wildan Fadilah. Pada slide ini akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu pengertian kepailitan. Kepailitan adalah suatu kondisi atau keadaan ketiga pihak yang berutang atau debitur, yakni seseorang atau badan usaha tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap utang yang diberikan dari pihak pemberi utang atau kreditur. Next. Penyebab pailit. Pertama, ketidakmampuan pemilik perusahaan dalam mengelola perusahaan. Kedua, hukum perdata. Ketiga, kurangnya kepekaan terhadap kebutuhan konsumen. Keempat, kurangnya mengamati gerakan pesaing. Kelima, berhenti melakukan suatu inovasi dan perkembangan teknologi informasi. Pihak yang dapat mengajukan pailit. Dalam hal debitur adalah bank, maka pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Next. Daftar pengadilan niaga di Indonesia. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat meliputi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat. Pengadilan Niaga Makassar meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Irian Jaya. Pengadilan Niaga Semarang meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumber hukum dari keputusan hakim. Pengadilan Niaga Medan meliputi Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh. Pada slide ini akan dibacakan oleh Gina Kamila. Proses persidangan. Wajib memanggil debitur dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan, dan dapat memanggil kreditur dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk menyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi. Next. Saham. Pada jenis saham ini, investor dapat mengklaim kepemilikan semua aktiva dan keuntungan milik perusahaan, sementara pemegang saham memiliki kewajiban terbatas. Apabila perusahaan pailit atau menghadapi risiko lainnya, kerugian maksimum yang ditanggung investor sebatas besaran investasi sahamnya di perusahaan tersebut saja, atau perusahaan terbatas. Saham preferred, jenis saham yang menggabungkan obligasi atau surat utang dengan saham biasa. Keuntungannya, saham ini dapat memberikan pendapatan tetap seperti halnya bunga obligasi. Pada slide ini akan dibacakan oleh Irmaya. Selanjutnya adalah aspek saham yang wajib dipahami. Yang pertama ada saham, dividen, sumber keuntungan, IPO, Bursa Efek Indonesia, analisa saham, cara beli jual saham, lalu mekanisme perdagangan saham, akses KSEI, lalu ada diversifikasi, stock screener, perlindungan investor saham, resiko saham, RUPS dan public expose, dan yang terakhir adalah harga saham dan IHSG. Lanjut. Kesimpulannya adalah ilmu hukum pada hakikatnya adalah preskriptif atau mengharuskan.
Karena mengharuskan, maka sifat hukum adalah normatif. Sifat normativitas dari tidak bergantung pada bentuk normal, kekuasaan dan sanksi, akan tetapi dari koherensinya dengan kaidah dan prinsip yang bersumber dari moral, yaitu keadilan dan kebenaran. Lanjut. Dan slide ini akan dibacakan oleh Rehan Aryandra. Saran hukum. Hukum memberi nilai penghormatan atas hak milik sehingga kaidah hukum melarang pencurian. Maka sanksi yang mengambil melebihi hak pelaku pencurian adalah tidak dibenarkan, sehingga sanksi yang memiskinkan seseorang koruptor juga adalah pelanggaran hukum. Sanksi harus ditunjukkan untuk mengabdi pada hukum, bukan sebaliknya. Apabila hukum menghendaki untuk manusia tidak membunuh, maka sanksi sebagai penegak larangan tersebut tidak boleh menghilangkan nyawa manusia. Kredit. Kredit berasal dari kata Italia, credere, yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debitornya akan mengembalikan pinjaman berserta bunga sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Dalam hal ini, kreditur percaya bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pada slide ini akan dibacakan oleh Rifki Habil. Selanjutnya, macam-macam kredit. Yang pertama ada kredit investasi. Digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru di mana masa pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama. Yang kedua, ada kredit modal kerja. Kredit ini digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dan operasionalnya. Yang tiga, ada kredit produktif. Kredit ini digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang keempat, ada kredit konsumtif. Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Next. Tujuan dan fungsi kredit. Next. Tujuannya yaitu kegiatan pemberian kredit secara umum oleh lembaga-lembaga keuangan dan juga program bagi masyarakat adalah untuk mensejahterakan masyarakat serta memajukan perekonomian. Fungsinya, kredit bagi masyarakat antara lain dapat menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian, memperluas lapangan kerja bagi masyarakat, memperlancar arus barang dan arus uang, meningkatkan produktivitas dana yang ada. Pada slide ini akan dibacakan oleh Sofyan. Selanjutnya ada unsur-unsur kredit. Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga didasarkan atas kepercayaan. Sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Selanjutnya ada kreditor. Kreditor merupakan pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lain yang mendapatkan pinjaman. Pihak tersebut bisa perorangan atau badan usaha. Bank yang memberikan kredit kepada pihak peminjam merupakan kreditor. Selanjutnya ada debitur. Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana atau pihak yang mendapatkan pinjaman dari pihak lain. Selanjutnya ada kepercayaan, suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima. Selanjutnya ada kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di masa masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Selanjutnya ada jangka waktu. Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini menyangkut masa pengembalian kredit. Selanjutnya ada prinsip pemberian kredit. Setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur tentu harus dilakukan penilaian secara seksama oleh pihak manajemen kredit. Yaitu ada karakter atau watak debitur sangat menentukan kemauan untuk membayar kembali kredit yang telah diterimanya. Selanjutnya ada capacity. Capacity mengandung arti kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya.
Selanjutnya adalah kapital. Adalah informasi mengenai besar kecilnya modal atau kapital perusahaan calon debitur. Adalah sangat penting. Selanjutnya ada kolateral. Kolateral atau jaminan kredit merupakan setiap aktiva atau barang-barang yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit. Manfaat jaminan ini adalah sangat penting sebagai backup atas kredit yang diberikan kepada debitur. Selanjutnya ada condition. Yang dimaksud condition di sini adalah keadaan perekonomian secara umum, di mana masyarakat tersebut tinggal. Kondisi perekonomiannya sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan suatu usaha yang dijalankannya oleh perorangan maupun badan usaha. Next. Pada slide ini akan dibacakan oleh Wildan. Oke, selanjutnya ada isi perjanjian kredit yang terdiri dari 2, klausula hukum, legal clauses, and klausula komersial atau commercial clause. Klausula hukum adalah klausula yang berisikan ketentuan-ketentuan hukum yang biasanya berlaku untuk pemberian fasilitas kredit, termasuk dalam klausula ini, antara lain seperti klausula perlindungan bank, debit rekening, condition precedent, penyataan dan jaminan, representation and warranties, covenant, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada klausula komersial, commercial clause. Klausula komersial adalah klausula yang berkaitan dengan aspek komersial dalam pemberian fasilitas kredit, seperti jenis fasilitas kredit, jumlah fasilitas kredit, jangka waktu kredit, ketentuan pembayaran, besarnya angsuran, ketentuan tentang denda dan bunga, asuransi, dan lain-lain. Selanjutnya ada kesimpulan. Ilmu hukum pada hakikatnya adalah perspektif atau mengharuskan. Karena mengharuskan maka sifat hukum adalah normatif. Sifat normativitas dari tidak bergantung pada bentuk formal, kekuasaan, dan sanksi, akan tetapi dari koherensinya dengan kaidah dan prinsip yang bersumber dari moral, yaitu keadilan dan kebenaran. Hukum adalah norma. Dalam tindakan reason for action, sanction not constitutive law, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanksi bukan unsur utama dari hukum. Sanksi ada akibat, tuntutan, kepastian hukum dalam paradigma positivisme hukum yang memandang ilmu hukum sebagai ilmu empirik, aturan-aturan tingkah laku yang mengatur perbuatan manusia secara lahiriah belaka, di mana hukum dituntut untuk berkorespondensi dengan fakta. Dalam penerapan hukum, agar hukum dapat diterapkan, hukum harus dipaksakan. Dengan demikian, kedudukan sanksi dalam hukum adalah sanksi ada pada penerapan hukum. Ya, demikianlah presentasi dari hasil kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.